Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecilia Deli Adelina dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, jurusan PGSD 6A. Nah, kali ini saya akan mulai materi yang ada di buku ini yang berjudul Metode Riset Kebijakan Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Handus Anas Salahuddin MPD, tahun terbit 2017. Oke, di dalam buku ini terdapat 14 bab atau 14 materi. Tetapi yang saya jelaskan cuma bab 4 yang berjudul Wilayah Peneliti Studi Kebijakan Pendidikan. Yang terdapat dalam materi tersebut ada 4 poin, yaitu 1. Konsep dasar kebijakan pendidikan. 2. Wilayah penelitian kebijakan pendidikan. 3. Studi tentang kebijakan pendidikan. Dan yang keempat, model penelitian ruang lingkup langkah penelitian kebijakan penelitian. A. Konsep dasar kebijakan pendidikan itu ada 4 poin. Yang pertama, batas kebijakan pendidikan itu adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan strategis tentang langkah-langkah kinerja pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan untuk waktu tertentu. 2. Dasar dan tujuan dan arah kebijakan pendidikan itu ada 3 poin. Yang pertama, dasar kebijakan pendidikan itu secara sosiologis kebijakan pendidikan berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang memerlukan peraturan tertentu dalam menikmati pendidikan formal dan informal. 2. Tujuan kebijakan pendidikan menurut Yoyon Bahtiat-Rianto menyatakan bahwa tujuan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat. 2. Tujuan dilihat dari tingkat politis. 3. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi. 3. Arah kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Poin ketiga, kriteria dan karakteristik kebijakan pendidikan itu ada 2. Yang pertama, kriteria kebijakan pendidikan. Realisasi kebijakan merupakan proses politik dan administrasi secara teoretik. Pada tahap implementasi ini, proses kebijakan memerlukan perubahan tertentu pada tujuan dan arah kebijakan yang sudah diterapkan. Yang kedua, karakteristik kebijakan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, karakteristik umum kebijakan. Kedua, karakteristik khusus kebijakan pendidikan. Yang ketiga, karakteristik sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi pendidikan. Poin yang keempat, unsur-unsur pokok, aspek, dan tingkatan kebijakan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, unsur pokok kebijakan pendidikan itu ada 4 unsur, yaitu unsur masalah, unsur tujuan, dan cara kerja, dan tujuan otoritas. Yang kedua, aspek-aspek yang tercangkup dalam kebijakan pendidikan. Menurut Arif Rahman, kebijakan pendidikan mengandung makna sebagai berikut, yaitu 1. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. 2. Kebijakan penelitian harus berdasarkan efisiensi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan tidak berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan kebutuhan peserta didik. 3. Tingkat-tingkat kebijakan kependidikan itu ada 4. Yang pertama, tingkatan kebijakan nasional. Kedua, tingkatan kebijaksanaan umum. Ketiga, tingkatan kebijaksanaan khusus. Keempat, tingkatan kebijaksanaan teknik.
B. Wilayah penelitian kebijakan pendidikan. Output dan outcome kebijakan pendidikan diwujudkan dalam proses pendidikan. Sesuatu yang dipengaruhi terhadap berlangsungnya proses disebut input. Sedangkan sesuatu yang dari hasil proses disebut output. Poin yang C adalah studi tentang kebijakan pendidikan. Itu ada 4. Yang pertama, arah kemaknaan konsep studi kebijakan pendidikan. Yang kedua, aspek-aspek yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan. Yang ketiga, fokus perhatian yang perlu dikaji implementasi kebijakan. Yang keempat, tahapan studi kebijakan kependidikan. Yang terakhir, model pendekatan ruang lingkup dan langkah penelitian kebijakan pendidikan. 1. Konsep model pendekatan kebijakan dalam pendidikan. Menurut Dunn menyatakan bahwa tipe model kebijakan terdiri atas 6 macam, yaitu 1. Model deskriptif, 2. Model normatif, 3. Model verbal, 4. Model simbolis, 5. Model prosedural, 6. Model pendekatan dalam penelitian kebijakan pendidikan. 2. Model pendekatan dalam penelitian kebijakan pendidikan. Menurut Saiful Segala tahun 2006 menyatakan pendekatan dalam analisis pada dasarnya meliputi pendekatan empiris dan pendekatan evaluatif. Yang ketiga, ruang lingkup model pendekatan dan langkah penelitian kebijakan pendidikan. Itu ada 2, yaitu A. Lingkup model pendekatan pendidikan. Menurut Nakamura dan Smallwood menegaskan bahwa kebijakan pendidikan meliputi 3 lingkungan, yaitu 1. Lingkungan perumusan kebijakan, 2. Lingkungan penerapan, 3. Lingkungan penilaian. B. Langkah-langkah model kebijakan pendidikan itu ada 3. 1. Telah diuji kebenarannya di lapangan. 2. Tumbuh dari bawah meskipun kemungkinan kebijakan tersebut dirumuskan dari instruksikan dari atas. Ketiga, diharapkan dapat melahirkan budaya kreatif masyarakat. Menurut Hargaver dalam Tiller dan Ryan Groho menyatakan bahwa pendidikan tidak berkembang karena tidak mendapatkan input dari pendidikan yang telah teruji di lapangan. Hakikat pendidikan berada dalam proses interaksi serta dialog antara pendidik dan peserta didik. Dalam masyarakat di Indonesia bukan ditentukan oleh data berdasarkan khayalan atau dengan menggunakan epistemasi yang tidak relevan dengan ilmu pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang model penelitian histori kebijakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.